bicara dari posisi owner, itu kita justru belajarnya dari cara membuat laporannya, bukan membuat catatannya. Nah, di laporan keuangan ya, teman-teman owner, kalau tadi kita bicara tentang bagaimana cara memulai belajar tentang keuangan. Nah, ini saya akan bahas terkait dengan apa sih yang harus kita lakukan terhadap laporan keuangan ini gitu ya. Apa yang kemudian menjadi titik fokus di laporan keuangan sebuah perusahaan ya. Begini, jadi jangan pernah kemudian kita terjebak pada satu aktivitas saja ya. Sebagai owner itu kita harusnya tidak hanya terjebak pada satu aktivitas bisnis, misalnya di operasional atau di marketing saja, tetapi 4 komponen yang saya sebutkan tadi yang terkait dengan marketing, produksi, SDM, dan keuangan itu harus teman-teman owner kuasai gitu ya. Dan kemudian langkah yang berikutnya itu teman-teman juga tidak hanya terjebak pada rutinitas tahu keluar uang masuk dan uang keluar, tetapi efektivitasnya gitu ya, kemudian efisiensi keuangan itu untuk mendongkrak kinerja perusahaan gitu ya. Jangan sampai kemudian kita membuat sebuah langkah yang salah di keuangan yang bisa menghancurkan perusahaan ya, sehingga operasional itu tidak bisa berjalan kembali. Misalnya kita tahu bahwa omset sudah stabil, sudah bagus gitu ya. Kemudian kita buatlah neraca gitu ya. Nah, di neraca itu kita lihat bahwa kita ternyata perusahaan ini bertumbuh gitu ya. Bertumbuh, punya aset lebih banyak. Nah, kemudian kita ngotot gitu ya, pengen misalnya menghimpun investasi gitu ya. Nah, karena di neraca itu katakanlah di sisi kanan itu kan ada liabilitas atau kewajiban, di sisi kanan itu kita tidak punya hutang sama sekali. Terus kemudian kita ingin buka investor gitu ya, investor untuk perusahaan kita. Nah, kita nih buru-buru nih, kita belum pernah merecord laporan keuangan minimal 3 tahun. Kalau saya biasanya 3 tahun untuk menghimpun investor itu. Kalau misalnya kita baru merecord 1 tahun gitu ya, ingin menghimpun investasi dari laporan keuangan liabilitas, kok kita nggak ada hutang, terus kita buru-buru, wah saya ingin mengembangkan perusahaan lebih besar lagi, saya pengen mengambil hutang. Nah, ingat teman-teman, punya hutang itu bagus ya, kalau misalnya hutangnya sifatnya produktif, tetapi kalau yang sifatnya konsumtif itu jangan. Nah, jadi saya berharap tools laporan keuangan ini bisa digunakan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita bisa lihat komponen keuangannya, ternyata saya nggak ada hutang, perusahaan ingin hutang gitu ya. Ya nggak apa-apa, hutang tapi yang sifatnya produktif, jangan konsumtif. Misalnya sebetulnya kita tidak butuh katakanlah alat media gitu ya, yang nggak berhubungan dengan perusahaan, ya jangan diambil gitu. Atau kemudian saya ingin menghimpun investasi untuk proyek-proyek. Nah, kalau yang sifatnya proyek-proyeknya itu tidak proyek yang sudah berjalan jangka panjang, itu jangan pernah memakai dana investasi, kalau saran saya begitu. Nah, itu untuk apa? Untuk sebetulnya untuk mengamankan ya aset-aset perusahaan supaya kita tidak terjebak gitu ya pada hutang-hutang yang tidak produktif gitu ya. Nah, itu salah satu kegunaan laporan keuangan untuk juga bicara tentang strategi mendapatkan pemasukan gitu kan. Selain dari penjualan, bisa jadi kita juga dari investasi. Nah, laporan keuangan itu menjadi acuan gitu ya. Acuan bagaimana kita menjalankan strategi keuangan di perusahaan kita. Bolehkah berhutang atau tidak bolehkah berhutang. Nah, ini tergantung juga bagaimana kemudian data keuangan perusahaan. Nah, bicara tentang data keuangan gitu ya. Nah, ada hal yang paling penting juga di dalam proses bisnis yang terkait dengan keuangan adalah membuat rencana anggaran belanja dan rencana anggaran pendapatan gitu ya. Jadi rencana anggaran pendapatan itu apa sih? Nah, kadangkala gitu ya, kita itu tidak merencanakan bagaimana perusahaan itu bisa
mendapatkan omset gitu ya. Kita hanya mengalir aja, oh bulan ini kita omset 100, bulan berikutnya omset kita 75, berikutnya 100 lagi, berikutnya 80 lagi, 80 juta misalnya gitu. Nah, progres itu tidak pernah dipantau sehingga kita tidak pernah membuat target-target pendapatan gitu ya. Nah, kalau di dalam manajemen keuangan gitu ya, hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh owner adalah membuat itu rencana anggaran pendapatan atau rencana anggaran omset yang akan masuk ke perusahaan. Kemudian juga rencana anggaran belanja. Misalnya kita dari data 1 tahun gitu ya, data laporan laba rugi selama 1 tahun, kita lihat grafik. Nah, di grafik itu kita lihat rata-rata kenaikan omset. Misalnya, oh setiap bulan ini rata-rata kenaikan omset tuh di sekitar 10% atau 25%. Lalu kita akan merencanakan untuk membuat rencana anggaran pendapatan di tahun berikutnya. Nah, acuannya adalah dari persenan rata-rata peningkatan omset tadi. Misalnya di tahun 2020 rata-rata tiap bulan kita naik 10%. Kita boleh dong membuat goal atau terobosan target baru di 2021, misalnya target penjualan naik 25% atau 50%. Nah, laporan keuangan ini tujuannya adalah merasionalkan. Kadang kalau owner membuat target itu kan nggak rasional ya, kurang rasional. Misalnya target saya 100 juta, besok jadi 1 miliar gitu ya. Nggak apa-apa, boleh juga seperti itu. Tetapi begitu kita ada data keuangan, itulah yang menjadi rasionalitas kita gitu sebagai seorang owner. Kalau misalnya sekarang dari target omset 100 juta, kemudian di tahun berikutnya 1 miliar, apakah bisa dicapai gitu? Bagaimana cara mencapainya? Kalau di laporan keuangan 1 tahun terakhir itu kok ternyata tidak bisa sampai, kan kalau dari 100 juta ke 1 miliar itu kan kenaikannya hampir 1000 kali lipat ya. Nah, apakah rasional nggak sih gitu ya? Apakah kita bisa mencapai itu? Nah, titik pentingnya itu laporan keuangan adalah merasionalkan target-target yang dibuat seorang owner gitu ya. Jadi kita tidak hanya kemudian membuat target-target yang sifatnya hanya mimpi, tetapi juga kemudian bisa membuat target-target itu menjadi kenyataan gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita belajar tentang keuangan. Jadi tidak hanya membuat target secara emosional, tapi membuat target secara rasional. Oke, teman-teman owner, tadi saya sudah memaparkan ya 3 bagian penting kenapa kita harus memahami keuangan, apalagi laporan keuangan ini yang menjadi sangat penting untuk seorang owner ya. Kalau kita ingin membesarkan bisnis kita, tentu tools keuangan ini menjadi penting ya. Karena di situ kita akan tahu ya target-target profit kita. Nah, target-target profit kita itu kan tentu saja untuk pengembangan bisnis kita selanjutnya. Apa kemudian kita akan begini-begini saja atau kemudian membuat scale up bisnis kayak gitu. Nah, inilah pentingnya kemudian kita belajar laporan keuangan. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup sesi ini adalah sesi yang sebenarnya masih sangat yang sifatnya tuh mindset banget. Kita belum bicara tentang taktis atau teknis ya, bagaimana kemudian membaca rasio-rasio di laporan keuangan itu ada materinya sendiri dan cukup banyak. Kayak misalnya kita, kalau teman-teman pernah dengar ada ROI, ROA, return of investment, return on asset gitu. Nah, itu tuh apa sih? Nah, itu besok di laporan di materi yang materi keuangan yang berkelanjutan. Nah, yang ingin saya tekankan gitu ya, yang ingin saya kemudian ajak gitu ya untuk teman-teman owner itu adalah yang pertama, jangan pernah meremehkan yang namanya pencatatan, apalagi kalau misalnya ada transaksi yang tidak pakai history nota gitu ya. Nah, ini adalah langkah yang sangat real yang bisa dilakukan oleh teman-teman owner. Kemudian setiap nota atau setiap pergerakan cash itu mulailah teman-teman owner itu catat ya. Kemudian nanti mulai kemudian belajar untuk mengelompokkan mana yang sifatnya itu uang masuk, mana yang sifatnya uang keluar. Dan uang keluar itu juga harus dikelompokkan ya, dikelompokkan ke biaya-biaya operasional, misalnya kayak biaya marketing, komponennya apa saja, misalnya ada iklan, kemudian mungkin ada ads gitu ya, kemudian ada misalnya
ada apa ya, kalau di marketing misalnya kita ada reward gitu ya ke customer. Nah, itu masuk ke biaya-biaya marketing. Nah, kemudian ada biaya operasional kayak misalnya akomodasi, terus transport, misalnya transport membawa barang dan sebagainya. Kemudian ada pengelompokan biaya gaji. Nah, teman-teman juga harus memahami pengelompokan di pos laporan keuangan ini supaya tidak bercampur baur ya. Jadi kita bisa mengukur gitu ya, mengukur apakah biaya-biaya tersebut tuh sudah efektif atau belum. Misalnya nanti pada ujung tujuannya adalah misalnya dengan omset 100 juta katakanlah, saya hanya butuh orang atau butuh karyawan sekian gitu untuk mencapai target profit sekian. Nah, itulah fungsi-fungsi dari laporan keuangan ya teman-teman. Nah, harapan saya gitu ya, mulailah belajar tentang keuangan walaupun tidak bisa membuatnya, tapi belajarlah untuk membaca gitu ya, membaca laporan keuangan, membuat strategi dari itu dan mengevaluasi kinerja perusahaan dari laporan keuangan. Nah, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman owner masih bingung, Mbak, saya mau konsultasi atau kemudian ingin bertanya terkait dengan keuangan usaha misalnya, itu boleh ya, nanti klik di channel di bawah ini gitu ya. Nanti insya Allah akan saya jawab ya melalui tulisan. Begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman owner dan mulailah mengeksekusi ya ide-ide, termasuk juga mengeksekusi pendataan keuangan di perusahaan agar tidak terlambat. Kalau perusahaan teman-teman mau besar, maka laporan keuangan menjadi wajib untuk diadakan. Begitu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.